Hai, Assalamualaikum. Saya Fitria Ramadiani. Senang sekali berada di Peca Kuca Night malam ini. Saya akan menjelaskan tentang rumah bijak digital dan gadget. Ini bukan sesuatu hal yang baru, tapi saya akan memberitahukan sesuatu yang spesial. Mau tahu? Ayo kita simak bersama. Berikut ini saya akan menunjukkan sebuah gambar. Ini dia. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Apa kamu pernah menemukan pemandangan seperti ini? Apa kamu merasa khawatir seperti yang saya rasakan? Kamu tak sendiri. Handphone kini bukan barang asing, bisa dipakai siapa saja, termasuk anak-anak. Hal inilah yang membuat saya khawatir terhadap anak-anak saya. Ini anak-anak saya, 2 orang di bangku SMP, 1 orang di sekolah SD, dan 1 orang masih balita. Saya galau memutuskan penggunaan gadget pada mereka. Pada awalnya hanya untuk belajar, namun kemudian gadget lebih banyak untuk kegiatan non-belajar. Sementara kita tahu ada banyak dampak negatif penggunaan gadget. Sebut saja masalah kesehatan seperti obesitas, gangguan penglihatan, lalu masalah psikologis seperti yang tampak pada gambar, perilaku agresi, pornografi, ada perilaku yang buruk. Yang terparah, anak bisa masuk rumah sakit jiwa. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita. Survei KPAI menunjukkan 79% anak menggunakan gadget selain untuk belajar. 71,3% anak memiliki gadget sendiri. Nah, di saat anak diberikan gadget, ayah bunda, apa yang sudah disiapkan kita sebagai orang tua? Bukan sekedar gadget, tapi ingat, the child behind gadget. Anak-anak adalah pemilik masa depan. Kita ingin mereka tangguh, bukan menjadi generasi stroberi yang rapuh. Mereka harus berpendirian agar tak mudah terpengaruh, layaknya bandwagon effect, dan berani menghadapi masalah, bukan bermental fighter yang lari menghindari masalah. Mari kembalikan tujuan awal sebuah gadget yang punya banyak manfaat. Kita bisa belajar, cooking, coding, speaking, baking, banyak lagi, bahkan bisa menghasilkan uang. Ya, banyak hal positifnya. Mari kita menjadi orang tua yang mampu membersamai anak di era digital. Kondisi tersebut melatar belakangi saya beserta 10 orang ibu membangun rumah bijak digital. Saat ini yang aktif 9 orang. Mimpi kami adalah penggunaan gadget yang bijak dalam durasi pemakaian, pemanfaatan, dan menjadi subjek penggunaan gadget, bukan sebagai objek. Program yang kami usung ada 3. 1. Membangun self-control. 2. Membuat lumbung aktivitas kegiatan anak. Dan ketiga, forum rumah bijak digital. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Baiklah, pertama, kenapa self-control? Kita telah mengetahui banyak tentang dampak gadget, tapi kenapa belum bisa bijak dalam menggunakannya? Jawabannya adalah self-control atau self-discipline. Ini adalah kemampuan menunda kepuasan atau mengendalikan diri. Fungsi self-control ada pada diri kita sendiri, ada di otak manusia, yaitu ada pada prefrontal cortex. Nah, dengannya kita dapat memecahkan masalah kompleks, melakukan analisa, problem solving, memberikan respon sosial, dan memberikan respon moral yang baik. Bayangkan kalau ia tidak bekerja dengan baik, apa yang terjadi? Semestinya sejak remaja hal ini sudah terbangun. Bagaimana lalu menstimulasi self-control ini? Salah satu caranya mungkin sudah biasa kita lakukan. Seperti yang ditemukan oleh Dr. Fidelma, seorang neuroscience, ia menemukan fakta ketika seseorang dalam posisi sujud menempelkan dahinya pada lantai beberapa saat, maka pada saat itu ia sedang menstimulasi otak bagian prefrontal cortex. Untuk mendukungnya tentu saja memerlukan aktivitas lain. Sebagai manifestasi program ini, kami meluncurkan gerakan Ibu Bijak Bergawai. Kenapa ibu? Karena ibu adalah role model, pilar keluarga, dan ibu yang paling sering mendampingi anak saat bergadget. Iya kan? Siapa yang jadi Satpol PP gadget? Ibu. Yang jadi timer alarm? Ibu. Nah, di sisi lain, ibu juga pengguna aktif gadget, bermedia sosial, update informasi, belajar online, belanja online, jualan online. Berapa lama kita memegang gadget? Mari berhitung, apakah ada keluhan dari anak, dari suami? Apakah kita sudah menjadi role model yang baik? Lalu siapa yang menjadi timer alarm bagi ibu? Mari sama-sama kita merenung. Sudah saatnya sekarang dari dalam rumah, dari dalam diri sendiri, mulai dari sekarang menjadi ibu bijak bergawai. Selanjutnya adalah yang kedua,
membuat lumbung aktivitas anak dalam bentuk e-book. Kenapa harus membuat lumbung aktivitas anak? Karena kita harus mencari kegiatan lain menggantikan gadget. Aktivitas ini bertujuan meningkatkan kelekatan hubungan keluarga. Bagaimanapun, keluargalah yang dapat merangkul anak dari gadget. Kami sudah melakukannya dan merasakan perubahan yang positif. Intensitas dan kualitas hubungan keluarga inilah yang akan menjadi memori indah bagi anak-anak. Di lumbung kegiatan ini kami buat dalam bentuk e-book, saat ini masih dalam proses pembuatan. Nantikan ya, semoga segera bisa tayang. Lalu yang ketiga, pada kenyataannya, kami tidak bisa berjalan sendiri. Butuh orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Saat pandemi reda, anak-anak saya tidak menemukan teman-temannya di lapangan. Teman-temannya memilih di rumah, bergadget, atau ke warnet. Sedih kan? Lalu apa yang dilakukan? Untuk itu hadir Forum Rumah Bijak Digital. Awal tahun ini kami membuka kegiatan offline di Bekasi, Jawa Barat, dan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Di Bekasi berfokus pada ibu, di Bau-Bau berfokus pada anak. Semoga langkah kecil ini dapat konsisten dilakukan. Yuk mulai dari dalam rumah, karena keluarga sumsum masyarakat, keluarga pondasi peradaban masa depan. Kami membuka diri untuk kolaborasi dan urun saran ide-ide kegiatan. Silakan hubungi kami di Facebook, Instagram, YouTube Rumah Bijak Digital, dan web rumahbijakdigital.com. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Bijak Digital.